Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tugas mengenai mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya mengenai topik 6, yaitu Lesson Planning RPP, Penyusunan, Evaluasi, dan Refleksi. Kelompok 1 terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama, ada Aat Uswatun Hasanah, yang kedua ada Ayu Novitasari, yang ketiga ada Jaka Hairul, yang keempat ada Nadia Nur Hanifah, dan yang terakhir ada saya sendiri, Yuni Nurayani. Baik, untuk poin yang akan kami sampaikan ada beberapa. Yang pertama ada hasil asesmen profil peserta didik yang telah kami tangani. Yang kedua, RPP yang dikaitkan dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, ada output yang terjadi di lapangan. Yang keempat, ada hal apa saja sih yang dapat kita pelajari selama PPL 1 dan perencanaan dari RPP yang telah dilaksanakan. Yang kelima, ada tips yang dapat kami berikan kepada masyarakat luas jika berhadapan dengan siswa yang memiliki karakteristik peserta didik tersebut. Yang pertama, kami akan bahas mengenai profil peserta didik. Profil peserta didik yang telah kami ambil adalah siswa dari SMA Pasundan 1. Dan kami temukan yang pertama ada peserta didik kurang aktif saat pembelajaran berlangsung. Kemudian adanya motivasi belajar peserta didik masih rendah. Hal ini telah kami lakukan temuan melalui penemuan dari karakteristik peserta didik yang kami amati melalui data observasi maupun angket. Yang selanjutnya adanya learning loss terhadap konsep matematik akibat pembelajaran daring, yakni saat COVID 2019. Selanjutnya adalah peserta didik tidak terbiasa mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Yang terakhir, guru masih sebagai sumber belajar dari siswa, yakni guru belum menjadi fasilitator. Yang selanjutnya adalah teori-teori peserta didik yang menurut para ahli. Yang pertama, motivasi belajar. Peserta didik yang memiliki motivasi belajar tinggi tentunya akan timbul niat untuk belajar, mengerjakan tugas, membangun niat belajar biasanya dengan memulai membuat jadwal belajar, dan akan melaksanakannya dengan tekun dan teratur. Motivasi belajar erat kaitannya dengan hasil belajar peserta didik, di mana menurut Lesari pada tahun 2017, motivasi belajar menjadi salah satu faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam belajar matematika. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kemampuan kognitif peserta didik. Yang pertama, rata-rata usia peserta didik yang kami tangani di SMA Pasundan 1 Bandung berada pada rentang usia 16 sampai 17 tahun. Sehingga jika kita kaitkan dengan tahap perkembangan menurut Piase, maka pada usia ini mereka mulai memasuki tahap operasional formal. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil observasi kemampuan kognitif peserta didik, diperoleh hasil bahwa kemampuan kognitif mereka itu cukup bervariatif, mulai dari yang kognitifnya rendah sampai ke kognitif tinggi. Peserta didik selalu bergantung dengan apa yang guru sampaikan dalam pembelajaran dan tidak terbiasa terhadap kegiatan pembelajaran yang sifatnya mengkonstruk pengetahuan sendiri secara mandiri. Kemudian teori-teori peserta didik yang selanjutnya adalah terkait kemampuan awal peserta didik. Yang pertama, kemampuan awal peserta didik adalah kemampuan yang telah dipunyai oleh peserta didik sebelum ia mengikuti pembelajaran yang akan diberikan. Kemampuan awal atau entry behavior menggambarkan kesiapan peserta didik dalam menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil yang diperoleh, diketahui bahwasanya peserta didik mempunyai kemampuan matematika awal yang rendah, sehingga berakibat kepada hasil belajar yang diperoleh masih belum optimal. Di mana hal ini bisa terjadi karena adanya kegiatan pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara daring akibat pandemi yang melanda. Hal tersebut menyebabkan peserta didik mengalami learning loss terhadap konsep-konsep matematika yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai model pembelajaran. Nah, untuk model pembelajaran yang kami gunakan ini berdasarkan dari karakteristik yang ada pada peserta didik SMA 1 Pasundan. Nah, adapun model pembelajaran yang digunakan yaitu pada siklus pertama kami menggunakan model pembelajaran discovery learning. Hal ini didasarkan pada pembelajaran paradigma baru di mana pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Nah, dalam discovery learning ini
selain pembelajaran berpusat pada peserta didik dituntut untuk menemukan atau mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Nah, kemudian untuk siklus yang kedua, kami menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, mengapa kami menggunakan model pembelajaran problem based learning? Hal ini didasarkan dari hasil refleksi terhadap pembelajaran pada siklus 1. Nah, pada pembelajaran siklus 1 ternyata peserta didik belum begitu berhasil mengkonstruk pengetahuannya dan pembelajarannya belum menunjukkan peningkatan. Oleh karena itu pada siklus 2 kami menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian pada siklus ketiga kami menggunakan model pembelajaran kooperatif. Nah, untuk model pembelajaran kooperatif itu kan banyak tipenya. Nah, pada kooperatif ini kami menggunakan Jigsaw. Nah, hal ini pun didasarkan dari hasil refleksi dari terhadap pembelajaran yang ada pada siklus 2. Nah, menurut Handayani dan Sujadi, tipe Jigsaw ini dinilai bisa mengonstruk pengetahuan peserta didik karena mereka harus saling bekerja sama dan berdiskusi tentang materi yang disajikan serta dengan sikap ilmiah diharapkan hasil belajar matematika menjadi lebih baik. Pada pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini, setiap siswa menjadi anggota dari 2 kelompok gitu. Mereka akan menjadi anggota kelompok asal, kemudian mereka pun akan menjadi anggota kelompok dari ahli gitu. Nah, untuk yang selanjutnya RPP yang kami gunakan. Nah, mengapa kami menggunakan RPP bukan modul ajar? Hal ini didasarkan dari kurikulum yang digunakan oleh SMA Pasundan 1 Bandung, yaitu SMA Pasundan 1 Bandung ini masih menggunakan kurikulum 2013, sehingga rencana pelaksanaan pembelajarannya kami masih menggunakan RPP. Nah, untuk contohnya RPP ini bisa kita lihat bisa kita klik ya, untuk siklus 2. Nah, untuk contoh rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah kami buat itu seperti ini. Nah, adapun komponen yang ada pada RPP ini didasarkan dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, ini contohnya RPP yang telah kami buat. Bisa dilihat. Ini untuk siklus kedua. Siklus kedua itu kami menggunakan model pembelajaran PBL dan materinya yaitu tentang transformasi geometri pada sebuah kurva. Gitu. Nah, untuk contoh dari RPP untuk siklus yang lainnya bisa kita klik nanti ada di link sebagai berikut. Baik, akan saya lanjutkan terkait LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, di mana yang telah kami buat itu, ini contoh, salah satu contohnya mana sih? Sini ada lembar kerja peserta didik yang telah kami susun dan sesuaikan dengan model pembelajaran yang kami gunakan, di mana lembar kerja, model yang kami gunakan pada siklus 1 itu menggunakan discovery learning. Nah, perlangkah atau persintaknya itu telah kami sesuaikan dengan model pembelajaran tersebut, yaitu ada identifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data, kemudian verifikasi, kemudian ada sampai tahap menyimpulkan, seperti itu. Kemudian, contoh dari video pembelajaran yang telah kami sebagian rekam pada saat praktik pembelajaran terbimbing. Ada yang punya At, punya Ayu, punya Jaka, punya Nadia, dan punya Yuni. Bisa diklik pada link berikut ya. Selanjutnya, ada terkait output pembelajaran. Output pembelajaran ini berupa nilai dari metode yang telah nilai dari siswa yang telah kita diterapkan menggunakan metode model pembelajaran yang kami gunakan di siklus ketiga, yaitu laporan penilaian hasil belajarnya itu terdiri dari penilaian sikap, keterampilan, sama penilaian pengetahuan, di mana terlihat pada siklus 1 penilaian sikap itu masih banyak peserta didik yang nilainya kurang dari rata-rata. Rata-rata di SMA Pasundan 1 itu ada 73. Terlihat pada penilaian sikap masih ada yang bernilai 67, nah sama
58 dan seterusnya. Kemudian pada penilaian pengetahuan dapat terlihat di keterangannya ada yang tuntas dan belum tuntas, di mana yang belum tuntas itu masih terlihat masih banyak sekali. Kemudian penilaian keterampilan juga masih banyak peserta didik yang belum mencapai nilai KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kemudian pada siklus kedua terjadi peningkatan yang terlihat tapi tidak terlalu signifikan begitu. Jadi dapat terlihat di siklus 2 ini penilaian sikap, penilaian keterampilan juga sama penilaian pengetahuan. Lalu kemudian pada siklus ketiga terjadi peningkatan meskipun tidak peningkatan yang terlalu signifikan, tetapi nilai rata-rata keseluruhan peserta didik sudah mencapai nilai rata-rata KKM yang telah ditetapkan. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nadia. Hal yang dapat dipelajari selama pelaksanaan praktik pembelajaran. Yang pertama itu mengenai penyusunan RPP yang baik dan benar sesuai dengan komponen-komponen yang harus ada dalam RPP. Kemudian mengenai pemilihan media yang disesuaikan, selanjutnya dengan penyusunan LKPD, begitu juga dengan bahan ajar yang disesuaikan dengan model yang dipilih. Nah, untuk model pembelajaran itu tidak bisa dipaksakan, disesuaikan dengan kebutuhan serta lapangan yang akan dipraktikan rencananya tersebut. Sehingga oleh karena itu pentingnya diagnostik sebelum melakukan rancangan dalam penyusunan RPP. Berdasarkan hal tersebut, maka ada beberapa tips dan trik untuk menghadapi permasalahan yang sama. Yang pertama, menggunakan model dan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi yang interaktif. Yang ketiga, menggunakan LKPD sebagai pemantik peserta didik dalam mengkonstruk materi pembelajaran. Dan yang keempat, dalam pembelajaran, peserta didik dapat diberikan motivasi serta dorongan, dan guru senantiasa menjadi fasilitator dalam suatu proses pembelajaran. Ini merupakan referensi yang kami dijadikan rujukan dalam proses pelaporan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak mengenai tugas yang telah kami sampaikan. Juga untuk dosen yang telah memberikan kami bimbingan selama PPL, penyusunan rencana pembelajaran, dan lain sebagainya. Ingat, hidup ini seperti matematika, selalu ada cara lain untuk memecahkan masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.